Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd, para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah SWT, kita semua tentu sangat bergembira menyambut ya Muktamar Muhammadiyah ke-8 di Solo, Surakarta. Dan kita mendengar persiapan-persiapan yang dilakukan sudah semakin mantap, apalagi Surakarta akan dipenuhi oleh berjuta-juta umat manusia, warga Muhammadiyah dari seluruh pelosok Indonesia, malah juga dari seluruh cabang-cabang istimewa di luar negeri ya. Ini memang barangkali event muktamar yang cukup besar ini, karena memang sudah lama ditunggu. Para hadirin yang saya hormati, pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa tentu salah satu dari indikator kesuksesan ya muktamar itu adalah selain daripada menetapkan garis kebijakan secara umum ya ke depan, program-program prioritas yang menjadi program dari Muhammadiyah dalam rangka menjawab tuntutan dan tantawah ke depan yang semakin hari semakin kompleksitasnya semakin tinggi. Tentu ya bagaimanapun ya selain dari program yang bagus ya tentu perlu pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan memiliki sikap amanah. Sebagaimanapun nanti programnya bagus ya, tapi kalau pemimpinnya dan yang melaksanakannya tidak memiliki semangat yang bagus, tentu mungkin barangkali program ini akan menjadi program yang bersifat agar-agar ya. Ya, agar begini, agar begitu, agar supaya dan agar demikian ya. Kita tentu ya seperti ada juga yang mengatakan tidak programnya saja, tapi the man behind the gun. Orang yang berada di belakang program itu juga penting. Nah, oleh karena itu ada beberapa syarat strategis ya yang barangkali perlu menjadi pertimbangan kita untuk memilih pemimpin Muhammadiyah itu ke depan ya. Saya mengatakan begini, melihat begini, ada paling tidak kita ada 5 kriteria, ada 5 syarat strategis yang barangkali perlu dimiliki. Yang pertama adalah seorang pemimpin Muhammadiyah haruslah memiliki karakter dan semangat pergerakan ya. Karena Muhammadiyah itu adalah organisasi gerakan ya. Kekuatan Muhammadiyah itu adalah pada gerakannya. Semakin banyak gerakannya, semakin kuat Muhammadiyah. Tapi jika gerakannya lamban atau tidak sama sekali, maka Muhammadiyah akan terancam bubar. Maksudnya begini, Muhammadiyah ini dikatakan sebagai Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Nah, gerakan itu adalah meniscayakan bahwa orang yang bisa mengurus selesai gerakan, orang yang punya semangat pergerakan. Tidak mungkin misalnya orang yang pemalas, orang yang tidak aktif, orang yang katakanlah tidak mau korban waktu, tenaga, orang cuma sekedar numpang nama, kemudian mau jadi pengurus Muhammadiyah, tidak bisa. Karena orang jadi pengurus Muhammadiyah itu orang betul-betul dari hati kecilnya ada keinginan, ada kemauan untuk mengorbankan untuk melakukan gerakan-gerakan. Dan dia seorang Muhammadiyah itu, seorang pemimpin Muhammadiyah itu tidak akan pernah diam. Tidak ada satu waktu pun yang dia tidak pernah berpikir gerakan itu, kemudian bagaimana dia mungkin melaksanakan gerakan itu. Nah, jadi itu yang barangkali perlu ya. Karena organisasi gerakan kalau misalnya diurus oleh orang yang tidak punya semangat, ya tidak mungkin ya. Apalagi seperti tadi ya, kekuatan Muhammadiyah itu pada gerakan. Ketika misalnya Muhammadiyah itu dengan gerakan-gerakan yang semakin banyak, dengan prinsip faidha faragta fansab ila rabbika farghab, selesai yang satu bikin yang lain. Artinya apa? Muhammadiyah itu selalu berputar. Jadi berguru kepada alam yang terkembang. Itu seperti planet-planet itu akan tetap pada porosnya, dia akan tetap berada pada porosnya dan pada gugusannya ketika dia berputar, terus berputar. Kullun fi falakin yasbahun. Tapi ketika planet itu sudah mulai berhenti berputar, dia akan jatuh menggelinding dan akan membentur planet-planet yang lain dan akan menghancurkan ya alam raya ini dan susunan ya cakrawala di alam raya ini. Oleh karena itu pemimpin itu harus yang telah teruji ya semangat gerakannya itu. Yang kemudian selama tahun tidak jadi pemimpin, kemudian dipilih lagi. Nah, ini suatu masalah. Ini satu hal yang barangkali menjadi masalah. Dan yang kedua adalah Muhammadiyah itu gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu sang pemimpin Muhammadiyah haruslah
yang memiliki komitmen dan tanggungjawab dakwah serta semangat dakwah yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena semua program dan aktivitas Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah itu semua adalah bernuansa dakwah dan untuk kepentingan dakwah. Ya, jadi mengurus sekolah, mengurus perguruan tinggi, mengurus masyarakat, mengurus politik sekalipun, semua itu di Muhammadiyah adalah untuk berdakwah. Karena Muhammadiyah itu gerakan dakwah, itu indikatornya Muhammadiyah. Kalau misalnya politik untuk politik, ekonomi untuk ekonomi, itu tidak Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah semua yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah untuk dakwah. Nah, ini yang penting. Jadi semua gerakan, semua apa yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah dalam rangka dakwah. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, visi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah itu apa? Visi Muhammadiyah itulah menegakkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud Islam yang sebenar-benarnya itu. Nah, itu tujuannya Muhammadiyah itu. Ya, jadi artinya apa? Kita berusaha agar bagaimana kemudian semua yang kita lakukan itu dalam rangka menuju kepada apa yang menjadi itu. Jangan kita terjadi disorientasi. Disorientasi itu maksudnya apa? Kita bekerja, bikin ini, bikin semua perubahan dibuat, tapi tidak menuju kepada tujuan kita. Akhirnya apa? Kita jalan tempat. Kita sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi pertanyaannya sudah sampai di mana? Kita mendekat kepada tujuan yang ingin kita capai. Dan kemudian kita ya sudah bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah beranjak daripada apa itu. Seperti pesawat tidak pernah terbang, tidak pernah take off ya. Kita asyik mempersiapkan semua, tapi kemudian penumpangnya pun juga sudah gerah, kapan lagi mau terbang, tapi kita tetap saja berada di landasan dan belum pernah take off gitu. Nah, dan yang ketiga adalah Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat. Visi gerakannya menuju ke masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin Muhammadiyah itu harus orang yang dekat dengan masyarakat, yang menjadi objek dakwahnya. Jangan kemudian ya yang menjadi pemimpin Muhammadiyah itu orang yang elit misalnya, elitis. Ya kalau dia seorang intelektual, dia bergaul dengan intelektual saja. Kalau dia orang pengusaha, dia cuma bergaul dengan pengusahanya saja. Atau dia itu misalnya ulama, dia orang ulama saja. Ya, seperti Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Setiap hari berada di masyarakat, bergaul dengan masyarakat, berada di jemaah. Dan kemudian, ya pemimpin Muhammadiyah itu ya tidak pernah bertemu dengan jemaahnya, tidak pernah bersentuhan dengan jemaahnya. Ya, kalau Rasulullah itu setiap waktu dengan mudah dapat ditemui. Makanya di Muhammadiyah itu ya barangkali sesuai dengan pepatahnya orang Minang itu, ya pemimpin itu harus yang didahulukan selangkah. Tidak boleh banyak langkah, ditinggi ranting. Dihulukan selangkah maksudnya apa? Kalau banyak langkah nanti dia belok tidak kelihatan. Kalau tingginya nanti sudah berapa ranting sampai di pucuk tidak kelihatan dari bawah. Nah, jadi karena itu ya orang pemimpin itu harus orang yang dekat dengan masyarakat, yang komunikatif, yang bergaul dengan masyarakat. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin itu adalah orang yang harus pemimpin itu harus mujahid fisabilillah. Orang yang betul-betul bersedia, siap berjihad dengan dirinya, waktunya, tenaganya, fikirannya, dan hartanya, ya untuk apa? Untuk keberhasilan tugas amanah yang diberikan kepadanya. Kenapa? Karena memang ini yang ditawarkan Allah dalam surah As-Saff itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang beriman, maukah kamu ketunjukkan satu pedagang, satu bisnis, satu urusan, satu usaha yang bisa membebaskan kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad dengan Allah dengan harta dan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini tawaran Allah SWT. Itu sebetulnya ini ngurusin Muhammadiyah ini jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan apa kebaikannya itu? Kebaikannya itu Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang aktif Muhammadiyah, yang ngurusin Muhammadiyah, Allah akan ampuni dosanya. Wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan di dalam surga yang mengalir dari anak sungai, yaitu wa masakina thayyibatan fi jannati adnin, dan rumah-rumah yang indah, tempat-tempat indah di surga Aden, ya. Itu dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Nah, inilah makanya di Muhammadiyah itu selalu ditutup ya pidatonya apa saja dengan kalimat nasrun minallah fatun qarib. Itu ini apanya ini sumbernya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah.
dan yang lain lagi yang diinginkan, yang disenangi, yang diharapkan oleh kita ini adalah apa? Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mukminin, dan beri kabar gembiralah orang beriman. Ini jadi Muhammadiyah itu, orang Muhammadiyah itu ada pemimpin Muhammadiyah itu pemimpin yang mempunyai visi jihad dan semangat jihad. Dan yang kelima terakhir adalah seorang pemimpin Muhammadiyah harus memiliki semangat dan keberanian untuk menegakkan keadilan, amar ma'ruf, dan selalu berpihak dan membela kaum duafa dan musta'afin, ihsan, dan berani melawan kezaliman, nahi mungkar, serta harus proaktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi kalau bagaimana kita akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita tidak berani, Jadi keberanian, berani mengatakan kebenaran, tapi tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Karena bagaimanapun Muhammadiyah mempunyai prinsip amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar juga dengan cara yang ma'ruf. Jadi tidak boleh nahi mungkar dengan cara yang mungkar, Itu namanya kita membersihkan yang kotor dengan air yang kotor itu, Jadi menegakkan yang ma'ruf dengan cara ma'ruf, mencegah yang mungkar juga dengan cara yang ma'ruf. Inilah kemudian keberanian itu perlu ada. Dan ini yang contohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintahkan Allah mendakwakan tauhid, mendakwakan kebenaran di Babilonia, di Mesopotamia, yang waktu itu diperintah oleh Namrud. Dia sendiri, dia tidak punya kawan, belum ada lagi Muhammadiyah, tapi dia punya keberanian untuk menyampaikan kalimat yang benar kepada penguasa yang zalim. Itulah kata Rasulullah SAW, afdul jihad qalul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itulah kata Rasulullah SAW adalah keberanian menyampaikan kalimat yang benar, dakwah kebenaran kepada penguasa yang zalim sekalipun. Inilah barangkali mungkin saya lihat syarat strategis yang perlu menjadi perhatian kita. 5 sebagai syarat strategis yang dimiliki oleh Muhammadiyah. InsyaAllah dengan pemimpin yang memiliki 5 syarat strategis ini, Muhammadiyah insyaAllah hari ini yang sudah maju dan berkemajuan akan semakin maju lagi dan akan semakin dekat kepada visi dia yang dicapainya, yaitu masyarakat Islam sebenarnya, masyarakat akidah yang jauh daripada syirik, kemudian ibadah yang jauh daripada bid'ah, dan kemudian juga muamalah yang sesuai dengan akhlakul karimah seperti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Saya pikir inilah yang barangkali perlu saya sampaikan dalam rangka menyukseskan Muktamar Muhammadiyah ke-8. Kita doakan mudah-mudahan Muktamar Muhammadiyah ke-8 ini akan berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada hal-hal yang kita lakukan sebagai warga Muhammadiyah yang keluar dari prinsip-prinsip Islam, yang keluar dari akhlak Islam. Kita bersatu, kita membangun ukhuwah Islamiyah. Tidak ada satu diinjak, satu diangkat, tidak ada, tapi semua kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan satu kehidupan yang damai, satu suasana ukhuwah Islamiyah, dan semua kita berusaha untuk melaksanakan secara maksimal sehingga muktamar berjalan, terkawalnya manhaj Muhammadiyah dengan baik, terjaganya tujuan Muhammadiyah yang dicapai, kemudian terpilihnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang punya komitmen ideologi yang kuat dalam rangka mengawal ideologi Muhammadiyah. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.